Terima kasih Adinda Arif Nugroho yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mendisiplinkan diri selalu postulat berpikir saya dasarnya Al-Quran. Tapi karena waktu ambil substansinya saja. Surat Al-Anbiya itu surat tentang para nabi, ayatnya 73. Intinya Allah menekankan bahwa Allah lah yang menjadikan itu pemimpin. Oke. Juga di Ali Imran 26, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Ya Allah yang menjadikan pemimpin, penguasa, karena Allah adalah raja dari penguasa itu sendiri. Ya. Kalau yang di ayat 73, pemimpin itu dilimitasi dengan tugas pokoknya, yaitu pemimpin harus melaksanakan petunjuk Allah berdasarkan wahyu. Jadi Presiden Jokowi dan sebelum-sebelumnya ada 7 presiden ya dengan Jokowi, itu saya melihat tidak ada yang menjalankan perintah Allah secara signifikan. Oke. Apa ukuran saya? Tidak tegaknya hukum Islam. Karena menurut konstruk hukum, dari sisi hukum agama tadi sudah jelas dalil-dalil Qur'annya. Yang saya bacakan setidaknya 2 itu. Al-Imran 26, kemudian Al-Anbiya 73. Nah, kenapa saya berani mengatakan tidak demikian? Karena ukuran saya hukum positif. Oke. Indonesia yaitu UUD 45 yang masih berlaku. Bahwa pasal 29 ayat 1 UUD 45 menyatakan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu ayat 1-nya. Ayat 2-nya, negara menjamin warga negara untuk menjalankan keyakinannya. Ya. Itu substansinya. Jadi dalam konteks negara ini dasarnya Tuhan yang Maha Esa, konsep Tuhan yang Maha Esa di seluruh dunia yang berbasis agama-agama yang ada, konsep itu hanya memiliki Islam atau monoteisme. Tauhid satu-satunya. Dan referensi ini tidak jauh-jauh. Lihat mukadimah, alinea ketiga. Berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan didukung rasa luhur bangsa kita. Nah, maka logika hukum tidak bisa antara batang tubuh dengan mukadimah atau pembukaan itu meleset atau menyimpang atau tidak sesuai. Batang tubuh harus menyesuaikan dengan mukadimah. Jadi Tuhan Maha Esa yang dimaksud adalah Allah. Dan Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Nah, ini logika yang harus dibangun oleh DPR juga, itu para anggota DPR. Jangan jadi para blow-on pemuja demokrasi, tapi nggak ngerti substansi bernegara gitu. Ya. Secara hukum. Oleh karena itu, poin pentingnya adalah karena hukum Islam itu adalah hukum Allah, maka tugas pokok Presiden dan DPR menurut pasal 5 ayat 1 Jungto pasal 20 dan 21 UUD 45 menyatakan dengan amat sangat jelas bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Poin pentingnya, ini kan sudah diamandemen 4 kali malah. Itu sudah berubah. Oke, tapi substansi tidak berubah. Pasal 5 ayat 1 tetap kewenangan Presiden dalam membuat undang-undang. Untuk kewenangan DPR dipindah ke pasal 20 dan 21. Jadi tetap substansinya pembuat hukum di Indonesia adalah Presiden dan DPR. Ya. Nah itu. Maka logika hukum berikutnya, Presiden dan DPR lah yang
berhak dan berkewajiban menegakkan hukum Allah tadi. Karena ini dasar negara kita. Jadi kalau mau diklaim secara ilmu tata negara, dasar negara Republik Indonesia adalah tauhid. Ini ilmu tauhid. Coba saya disalahan dari segi mana? Mana yang sok jago ahli tata negara? Debat. Di mana kekeliruan saya? Ya? Dalam perspektif hukum. Nah, oleh karena itu kita mengingatkanlah bahwa kapasitas presiden itu punya posisi yang strategis dalam menegakkan hukum Allah ini. Ditambah lagi posisi DPR RI. Nah, poin pentingnya dalam konteks kaitan dengan ijazah palsu, ini yang menjadi risau adalah dari 7 presiden yang ada, yang jelas-jelas punya salah dengan ijazahnya adalah cuma Presiden Jokowi. Dan ini sudah terkonfirmasi secara hukum. Ya. Ada 3 tahap. Tahap pertama, saya tahun 2021 akhir, saya ingat saya menggugat Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dasar pasal 1365 Kitab Undang-Undang Perdata. Jadi tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka diwajibkan ganti rugi. Ya. Kita pakai itu, kita lihat ada pelanggaran hukumnya, melakukan perbuatan tercela, yaitu ijazah palsu, sesuai dengan limitasi dari pasal 7A UUD 45. Ya, jadi presiden tidak boleh melanggar hukum, presiden tidak boleh korupsi, tidak boleh khianat kepada negara, dan harus betul-betul tidak melakukan perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercelanya adalah ijazahnya palsu. Jangan lupa, waktu itu yang kita gugat adalah SD, SMP, SMA. Nah, ini koordinatornya, nanti lebih banyak cerita. Nah, adapun yang UGM, S1-nya itu belum kita persoalkan. Ya. Tapi justru yang beredar di medsos, di perbincangan publik, yang dibicarakan adalah yang UGM. Ya kan? Itu fakta hukum yang ada. Nah, ternyata di dalam fakta hukum yang ada itu foto yang digunakan Jokowi adalah foto adik iparnya, suami dari Isdayati, maksudnya. Itulah adiknya Jokowi. Yang kemudian karena adik iparnya Jokowi ini, suaminya adik iparnya Jokowi ini meninggal, nggak tahu sebabnya apa, perlu dilacak juga kalau perlu, karena itu berdekatan dengan persoalan ijazah palsu gitu loh. Akhirnya dinikahi oleh Anwar Usman, gitu loh. Sehingga Anwar Usman menjadi iparnya Jokowi. Nah, nanti rentetannya ke MK. Menjadi pamannya Gibran. Kalau di Amerika ada paman Sam, ini paman Usman. Kurang lebih. Uncle Usman. Ya. Jadi oleh karena itu, di dalam perspektif ini menjadi jelas, bisa dikonfirmasi lewat laboratorium Mabes Polri. Ya. Apakah ijazah yang tertera foto di UGM yang ada itu betul foto Jokowi atau Heru Mulyono, apa namanya? Hari Mulyono. Itu suami dari adiknya Jokowi. Ya. Nah, oleh karena itulah perlu diperiksa. Ya. Nah, itu sudah kita ajukan. Gugatan kita karena sedang berjalan, ditangkap Bambang Tri dan Gus Nur. Nah, kita kelimpungan waktu itu, jujur. Karena alat bukti dan saksi-saksi, karena baru persiapan kita belum siap itu, masih ada di Bambang Tri dan Gus Nur, ya, itu akhirnya nggak bisa kita tampilkan. Nah, tapi atas saran Akhlak sebagai koordinator, Bang, kita cabut aja gugatan ini, karena kalau kita terusin pasti kalah. Nanti kita jatuhnya nggak bisa lagi gugat. Tapi kalau kita cabut sekarang, jatuhnya 0-0, seri. Nah, saya ingat sekali itu. Oh iya, logis itu, saudara. Oke, saya cabut. Tapi fitnahnya luar biasa.
Egy Sujana mau dibayar berapa tuh menyambut gugatan. Lama lagi Yusril Iza Mahendra dengan gagah berani nyindir-nyindir kita, kok yang mulai, kok yang mengakhiri. Saya ingat betul. Ada yang nggak paham teori strategi attack. Ini strategi attack kita, cara strategi kita untuk menyerang, tapi tarik dulu gitu loh, ya kan? Kayak ini busur panah. Busur panah tuh kalau ditarik itu justru lebih kuat, tarikan ke belakangnya itu melepasnya lebih melesat. Itu ternyata dibuktikan oleh Allah, bukan kita. Kenapa? Karena dengan ditangkap dia itu peristiwa perdata yang kewajiban kita harus membuktikan berpindah menjadi peristiwa pidana, kewajiban ada pada polisi dan jaksa untuk dibawa ke pengadilan yang disebut P21. Nah, 6 bulan kita sidang di Solo. Tiap minggu, seingat saya hari Kamis, selalu. Yang selalu tidak pernah absen, saya pernah absen 2-3 kali lah, ya, karena udah rasa oplas apa gitu-gitu loh. Karena dipindahin ke Solo tuh reknaun, karena menurut KUHAP harusnya itu di TKP, TKP-nya di Malang, ditangkapnya di Jakarta, Pak Baliut, ya. Akhirnya diputuskan di Solo oleh pengadilan, ya kita datang lah, kita jabanin istilahnya. Selama sidang 6 bulan, 30 orang saksi. 3 dari kita, 1 Profesor Aceng siapa Pak? Aceng Ruhendi Saifullah, SHM. Profesor, Profesor Dr. Aceng Ruhendi Saifullah, M. Nggak pakai hukum deh. Kayak profesor dokter yang saya ingat. MHum. Dia sarjana profesor itu ahli Haris linguistik forensik UPI, Universitas Pendidikan di Bandung itu, Indonesia. Nah, yang kedua Dr. Taufik siapa namanya? Muhammad Taufik, ahli pidana dari UNS ya. Dia ahli pidana, top menurut saya karena paparan kesaksiannya luar biasa. Yang ketiga, jagoan kita semua yang orang semua pada kagum, namanya Rocky Gerung, RG. Ya, jadi nggak diragukan dong ilmunya, apalagi tinjauannya filsafat. Nah, saya nanya tentang filsafat terapan. Filsafat kan biasanya yang umum-umum aja. Dia jawab dengan jago sekali, saya senang ya. Dan terbuktilah kedunguan gitu loh. Dari yang mengajukan ke pengadilannya ini, baik dari pelapor atau pengadu sampai kepada polisinya yang diperiksa, BAP-nya dan kejaksaannya tidak mampu menampilkan ijazah asli Jokowi. Nah, saksi dari mereka 27 orang. Tentu saya tidak ingat semua. Tapi yang saya ingat ada saksi ahli, ya, dari saksi ahli sosiologi, saksi ahli agama, saksi ahli hukum pidana, ya, profesor juga, seingat saya dari UKI, ya. Dan yang agama saya betul ya, Ustadz siapa? Iya. Nah, itulah. Nah, yang 22 orang saksi fakta, gitu loh. Sebenarnya nggak ada saksi ahli, keterangan ahli. Nah, gitu. Jadi saksi fakta ada. Nah, itu 22 orang. Mulai dari kepala sekolah, SD, SMP, SMA, kemudian teman sekelas, teman OSIS, wakil ketua OSIS, semua tampil. Pertanyaan kami cuma satu. Apakah kalian pernah lihat ijazah asli Jokowi? Enggak ada yang pernah lihat. Tapi anehnya kok ada fotokopi yang dilegalisir, yang dibawa oleh jaksa. Itu langsung saya konfirmasi ke meja hakim. Ayo kita maju ke meja hakim, kan biasanya gitu. Meja hakim, hakimnya ada majelisnya 3. Majelis hakim dengan hormat, ini jelas bukti nyata. Fotokopi yang dilegalisir. Pertanyaan ilmu hukumnya, apakah fotokopi bisa jadi alat bukti?
Tidak bisa. Itu pun dijawab oleh saksi ahli dari mereka yang ahli pidana. Tidak bisa. Diceritalah tentang mahasiswanya pernah ada yang hilang ijazahnya, nggak bisa dapat salinan nggak bisa dapat yang asli karena asli cuma satu sekali itu saja. Kalaupun ada salinan atau kopian dan lain sebagainya, itu loh. Tapi ada keterangan bahwa hilang. Nah, Jokowi tidak ada kehilangan ijazah, nggak ada laporan polisinya. Gitu. Atau mahasiswanya yang profesor tadi dari UKI ada, jadi diterima. Nah, itu Jokowi kan nggak ada. Nah, jadi dengan itu closing statement saya kepada hakim, tolong jadi catatan bahwa ini tidak ada ijazah asli. Nah, logika berikutnya, harusnya dakwaan itu gugur. Karena dakwaan itu diatur dalam pasal 143 KUHP, harus cermat, harus lengkap, harus jelas. 3 kategori ini. Boleh baca KUHP tuh, pasal 143, bukan saya ngarang-ngarang. Nah pertanyaannya kalau nggak ada yang asli, dari mana kejelasannya? Dari mana kelengkapannya? Dari mana sempurnanya? Ya, cermatnya? Nggak ada. Mestinya dengan begitu, hakim putuskan batal demi hukum. Pada saat penuntutan, nggak berhak lagi. Tapi alasannya kita nggak eksepsi. Kita mengatakan eksepsi percuma, pasti ditolak. Kan itu logika bypass dalam logika persidangan yang kita udah ngerti bertahun-tahun. Saya 30 tahun jadi lawyer, ngerti banget gitu loh. Orang yang kayak begini pasti dilindungi. Nah bener kan? Ditolak. Jangankan itu. Maka ada fakta yang membantah berita hoak. Pasal 14-15 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 itu kan batas yang ditentukan oleh undang-undang kalau berita itu hoak atau bohong yang menimbulkan kegaduhan itu dianggap pantas dituntut 10 tahun. Nah, itu yang dipakai sama jaksa. Nah, harusnya hakim yang ngerti hukum ini, jaksa juga harusnya ngerti hukum, jangan pakai pasal itu dong. Terbukti pasal itu di-drop ketika kita banding. Karena pengadilan tinggi tidak memakai itu. Nah, pengadilan negeri hakimnya memutus 6 tahun dari tuntutan 10 tahun. Nah, ini saya kira dugaan keras saya hakimnya ini udah terkondisi gitu loh. Ya, udah terbeli kah entah apa atau ketakutan. Karena saya yakin dia walaupun muslim waktu itu ngakunya, seingat saya, ya, tentu kan Tuhannya Allah kalau muslim. Ya. Tapi dalam fakta ini Tuhannya Jokowi, takut dia sama Jokowi. Jadi berubahlah tetap dihukum. Itu dugaan ya. Maka lanjut berikutnya kita banding tetap diputus 4 tahun, tapi pasal itu tadi 14-15 sudah nggak ada. Dari Undang-Undang nomor 1 yang ada tentang Undang-Undang IT ya betul? Pasal 28 ayat 2. Tahun berapa Undang IT itu? Nomor berapa? 2016. Ah, kalau sekarang udah diperbarui lagi. Dengan berapa? 2004 loh. Masya Allah, itulah diperbaruin terus, tapi menyengker bukan. Tapi ya itu bukti juga bahwa Bambang Tri dan Gus Dur tidak hoak. Logika berikutnya harusnya jaksa menampilkan berita yang tidak hoak, yaitu apa? Ijazah asli. Itu berita tidak hoak. Oke, sampai di situ, saudara, kita selesai. Nah, maka dengan kondisi objektif itu kita gugat lagi yang ketiga nih, kembali ke Jakarta Pusat tentang ijazah palsunya ini, karena kita punya alat bukti ini. Waktu belum ada kasus pidananya kan kita nggak punya, susah lah meyakinkan. Ini jelas putusan pengadilan. Nah itu pun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat katanya pengadilan terbaik se-Indonesia menyatakan pengadilan tidak berwenang. Ini kan ya Allah ya Robi, kalau nggak berwenang kenapa udah sampai 15 kali sidang?
kan aneh bin ajaib. Dari awal dong bilang. Ini udah sampai hakimnya nyarankan kalau gitu gugatnya jangan presiden tapi Jokowi pribadi. Saya udah ikutin maunya hakim. Diputus begitu juga. Kan harusnya hakim itu kalau ada eksepsi walaupun ditugaskan oleh Jokowi dapat surat kuasa, Oto Hasibuan ditolak juga. Emang siapa sih Oto? Dalam konteks hukum kan kita sama, equal kita. Ya, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam permintaan hukum tanpa kecuali. Ya. Pasal 27 ayat 1. Nah, kesimpulannya saudara-saudara, exactly, Jokowi ijazahnya palsu. Oh. Oleh karena itu, kalau sudah lengser pun, peristiwa ini nggak bakal berhenti. Karena ada beberapa pihak udah ngomongin, Bang, kalau gitu yang kita yang gugat Bang ya, oh setuju saya, daripada saya terus dianggap saya punya kepentingan. Enggak, silakan kalau mau gugat sendiri, karena semua orang punya, karena kita dirugikan secara bangsa Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia dirugikan. Apa dirugikannya? Dia jadi presiden. Ya 2 kali periode pakai lampirannya ijazahnya itu. Yang palsu itu. Yang fotokopian tadi kan. Dan juga yang UGM-nya tambah sekarang. Maka UGM juga bagian yang saya gugat. Ya. Nah, jadi UGM merasa diselamatkan, KPU juga saya gugat diselamatkan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang. Tapi dia lupa ada upaya hukum yang masih bisa gugat baru, bisa banding. Nah, kita pilih banding karena ingat waktu dan lain sebagainya. Nah, bandingnya sampai sekarang belum putus. Ya. Nah, itulah saya minta kalau sudah lengser, tolong dengan hormat. Tentu yang dilantik Prabowo, insya Allah Prabowo atas izin Allah 2 kali pilpres saya dukung Anda. 2014, 2019. Saya berdoa dan lain sebagainya, berjuang di MK pun saya tampil, ya. Barangkali doa-doa kita yang tertunda 2014, 2019 ya, dikabulkannya sekarang 2024. Walaupun dilalahnya ada kecurangan, itu soal takdir lah ya, tapi hari ini faktanya Anda mau suka nggak suka Prabowo presiden. Oke. Ke-8. Ya. Tinggal dilantik. Nah, kalau sudah dilantik, jangan jadi beban hukum dari presiden. Karena presiden sudah sumpah pasal 9 UUD 45, sumpah jabatan presiden demi Allah. Sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang dan peraturan lainnya sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Apa yang dijalankan? Digugat yang nggak pernah datang, ya itu bagaimana? Kalaupun kasih surat kuasa, tunjukkanlah ijazah aslinya. Nah, Oto Hasibuan tidak pernah menunjukkan itu, padahal dia pernah bilang di pengadilan, punya katanya. Anda ada beban hukum, Anda memberi keterangan palsu kalau sampai nggak ada. Ingat loh, Oto, kita sama-sama lawyer, ngerti hukum, 7 tahun nanti memberi keterangan palsu. Saya kira begitu. Oke. Selanjutnya. Iya, baik teman-teman semua. Mungkin tadi sudah dijelaskan kronologi termasuk sampai dengan hari ini masih dalam upaya banding soal. Yeah. Dan mungkin saya minta tambahan dari Bang Ahmad Kozinuddin ya. Oh, ini penting karena dia nih koordinator advokat. Ya, karena seandainya nanti sudah lengser, apakah kemudian nanti ini bisa kan otomatis Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden lagi. Terus buat apa gugat lagi? Buat apa gugat Pak Jokowi lagi? Sementara dia juga sudah jadi rakyat biasa. Sebelum jawab saya bisa. Karena sudah berpindah bukan jabatan presidennya, tapi Jokowi pribadi. Oke. Jadi mau presidenkah atau tidak, dia tetap melekat hukum gugatan pada dia. Oke.